Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupgrade RAM dari 2 GB menjadi 4 GB. Ini di laptop Asus serinya X453S. Oke, kita matikan dulu aja. Nah, kita pertama bongkar semua bautnya dulu. Ini ada di pinggir-pinggir semua. Jangan sampai kelewatan ya. Ini kalau bisa, ini untuk baut yang berada di sisi bawah ini ukuran panjangnya berbeda. Kalau bisa dipisah dari yang lain. Ini yang bawah ini ada 4. Oh ya, untuk upgrade RAM di seri ini kita harus membongkar semuanya. Dari casing, lalu mobo, itu harus diangkat semua. Soalnya RAM-nya ada di dalam sih. Jadi agak ribet, tapi tetap harus hati-hati dalam membongkarnya. Oke, udah dilepas semua bautnya. Kita mulai membuka casing ya, yang di pinggir-pinggirnya ini. Bisa pakai kuku kalau kuat, atau pakai pengungkit itu. Kalau bisa sih jangan pakai obeng men ya, nanti malah lecet. Kalau nggak ada ya pakai itu, pakai bekas kartu HP itu kan bisa. Ini pelan-pelan aja, jangan sampai ada yang patah. Oke, angkat. Perhatikan juga ini ada fleksibel keyboard dan touchpad. Nah, ini dilepas dulu. Perhatikan ada 2 ini. Ini ada kuncinya. Oke, udah. Lalu kita lepas baterai dulu. Ini hati-hati pas melepas konektornya, ini ada kuncinya dulu, nih didorong dulu baru diangkat konektornya. Ini untuk baut baterai ini ada 3. Setelah itu DVD dan harddisk. Ini bongkarnya bongkar brawl semua. Ini agak berat ya pas bongkar harddisknya. Ini belum pernah dibongkar. Kita dorong dulu, lalu angkat. Nah, dorong, angkat. Lalu di sini kita melepas konektor fan, speaker, dan chillboard.
hati-hati aja, untuk jailbreak ini agak sedikit susah ya, dan fleksibel ini. Jadi fleksibel juga harus hati-hati, jangan terlalu keras ya nyopotnya, melepasnya. Oke, konektor udah lepas semua, baru kita dilepas baut-bautnya. Ini di fan juga ada solasi, ini dilepas dulu. Kita angkat pelan-pelan aja. Oke, lepas wifi nya. Nah, kelihatan RAM-nya. Kita bersihkan dulu ya, agak kotor, nggak pernah dibongkar soalnya. Kita lepas ya. Ini ada pengaitnya kanan kiri, dilepas dulu. Nah, baru angkat RAM-nya. Nah, ini RAM pengganti yang 4 GB. Ini 4 GB DDR3L. Ingat ya, yang seri ini pakainya yang L, bukan yang DDR3 biasa. Kita tancapkan. Kalau sudah pas, kita baru tekan hingga bunyi klik gitu. Ini sekalian bersihkan kipasnya juga ya. Kita pasang lagi. Ini yang agak sulit itu masang wifi nya, harus pas. Oke, kalau udah pas semua, oke, kita pasang lagi konektor-konektornya.
dan bautnya ya, jangan lupa. Ini ya, pasang fleksibel. Pasang fleksibel chillport. Konektor speaker, lalu fan. Ini kita pasang harddisknya. Lalu DVD. Untuk baterai itu nanti ya, terakhiran aja. Ini kita pasang baterainya. Jangan lupa ini pengunci baterainya harus pas. Ini kalau udah, kita pasang cover keyboardnya. Ini agak susah ya, soalnya fleksibel keyboardnya agak pendek.
Memperhatikan juga ini di flexible keyboard kan ada tanda putih itu. Nah, itu batasannya. Harus lurus. Ya, kita pasang lagi. Ya, tekan. Biar rapat semua pinggir-pinggirnya. Kita pasang lagi baut yang terakhir, yang di casingnya. Oke, kita coba nyalakan. Kita masuk BIOS saja ya, biar cepat. Ini kalau lepas baterai terus pasang lagi agak lama sih nyalanya. Kita tunggu aja. Nah, itu. Nah, ini kita masuk BIOS, kita lihat kapasitas RAM-nya. Nah, di sini udah tertera 4 GB. Oke, berarti gitu ya cara upgrade-nya. Yang penting hati-hati dalam membongkar.